hidup saya penuh dengan cinta dan doa. Jadi tidak ada kata-kata untuk menyerah, kalah begitu saja. Jadi dari saat saya divonis sampai saat ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan saya lebih lama lagi hidup. Nama saya Rosi Nurhayati dari Taman Bacaan Masyarakat Cahaya Ilmu. Taman Bacaan Masyarakat Cahaya Ilmu berada tepat di kawasan wisata ziarah Situ Lengkong Panjalu di Dusun Pabuaran nomor 74 RT 3 RW 2 Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Berawal dari hobi membaca buku hingga bercita-cita ingin mendirikan Taman Bacaan Masyarakat Cahaya Ilmu. Rasa prihatin yang luar biasa melihat anak-anak di sekitar Situ Lengkong Panjalu yang lebih banyak menghabiskan waktu bermain berjam-jam, bahkan seharian. Banyak yang main HP berjam-jam, ke warnet juga berjam-jam. Itu melatar belakangi kenapa saya ingin sekali menumbuh kembangkan gimana caranya supaya anak-anak mau dan mampu membaca buku. Dari sanalah saya berusaha menggelorakan minat baca melalui diri sendiri, keluarga, dan masyarakat yang diawali di tahun 2006. Mulai 2006 itu saya mengajak anak-anak untuk mengaji Iqra. Karena ketika saya melihat anak-anak banyak yang belum mampu, belum bisa membaca Al-Quran. Nah, saya mengajak anak-anak untuk membaca Iqra terlebih dahulu. Dan ternyata ketika saya lebih dekat lagi dengan anak-anak, banyak juga yang tidak bisa membaca buku. Maka dari itu saya melalui dinas terkait, saya mohon izin untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah gimana caranya supaya anak-anak yang belum bisa dan belum mampu membaca, saya diizinkan untuk mengajar mereka dengan tujuan anak-anak agar mampu dan bisa membaca buku-buku yang setidaknya di sekolah yang mereka temui bisa dipelajari dengan membaca buku. Kegiatan yang dilakukan di Taman Bacaan Masyarakat Cahaya Ilmu diantaranya les membaca individual. Di sana anak-anak diajarkan bagaimana mengenal huruf dari mulai yang sama sekali tidak bisa sampai benar-benar bisa. Biasanya kami melayani sampai 3 bulan. Nah, dari 3 bulan itu alhamdulillah banyak anak-anak yang terselamatkan dalam artian lancar membaca. Saya mengajar anak-anak yang autis, yang pokoknya anak-anak yang memang benar-benar membutuhkan layanan khusus, saya layani. Terus ada lagi anak-anak yang memang membutuhkan bimbingan kayak les bahasa Inggris, matematika. Dan juga anak-anak diajarkan gimana caranya supaya kita memanfaatkan sampah menjadi alat peraga edukatif. Jadi tidak semua yang ada di Taman Bacaan Masyarakat Cahaya Ilmu itu semua beli, tapi kita inovasi, kita berkreatif bagaimana caranya supaya pembelajaran yang diberikan ke anak-anak itu bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Adapun lomba-lomba yang selalu dilakukan untuk memotivasi anak-anak dan membangkitkan kreativitas anak, diantaranya lomba mewarnai, lomba bercerita sejarah Panjalu, lomba membaca puisi, lomba membuat puisi, lomba berpidato, lomba azan, lomba hafalan surat, hafalan hadis, lomba cerdas cermat. Sering kami lakukan, minimal 3 bulan sekali kami selalu mengadakan kegiatan lomba-lomba. Dan kegiatan yang memang rutin kami lakukan yaitu hafalan hadis one day one ayat, hafalan surat pendek, setiap hari itu minimal 1 ayat, hafalan hadis, hafalan bacaan surat, bacaan sholat,
Dan yang paling penting, anak-anak diajarkan bagaimana kita bisa selalu bersyukur sama Allah dengan selalu berdoa. Nah, misalkan anak akan makan, berarti kan kita harus mengajarkan bagaimana doa untuk makan. Sekalipun yang kita makan bukan hanya nasi, tapi ada makanan yang jajanan seperti jajanan biasa, kita ajarkan untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Dan setelah sampahnya itu kita masukkan ke salah satu botol. Nah, di sana kita kumpulkan sampah itu, dikumpulkan dimasukkan ke dalam botol dan jadilah tempat duduk, namanya ekobrik. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, siap kita lakukan dengan biaya yang murah, yang mudah kami dapatkan. Di samping kita mengajarkan beberapa hal, kami semua berusaha untuk saling merangkul. Jadi siapapun yang belajar di Taman Bacaan Cahaya Ilmu, anak-anak tidak merasa sedang diinterogasi atau sedang belajar, tapi memang kita rangkul dengan cinta, dengan doa, dan kita pupuk bahwa cita-cita harus kita perjuangkan, harus kita junjung tinggi dengan cinta tentunya. Saya berharap bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu yang saya miliki, yang saya mampu, tapi saya mengajarkan empati, simpati, dan peduli sesama teman-teman yang lain. Jadi walaupun anak-anak yang tidak bisa membaca, tidak bisa mengaji, tidak ada istilah anak-anak saling mengejek. Di sanalah kami rangkul dengan cinta, dengan kasih, dan dengan doa. Alhamdulillah, langkah kecil kami telah membuahkan sesuatu keberhasilan yang ditempuh dari mulai mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu juara 1 keteladanan berprestasi tingkat Jawa Barat, yang langsung diserahkan penghargaannya oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, dan mendapatkan penghargaan dari Bupati Kabupaten Ciamis sebagai pegiat literasi, dan mendapatkan juga penghargaan dari Perpusnas RI, yaitu Nugra Jasa Dharma Pustaloka, mendapatkan penghargaan juara 1 Guru Inspiratif Jawa Barat EN Sukaisi Award, dan mendapatkan penghargaan sebagai pegiat aksara se-Kabupaten Ciamis di Hari Aksara Internasional di 2019. Dan terakhir di 2020 mendapatkan penghargaan dari Bupati sebagai juara ketiga inovasi daerah Kabupaten Ciamis di Hari Jadi Kabupaten Ciamis. Di tengah perjalanan dari 2006, mulai terdeteksi beberapa gejala, diantaranya sering pendarahan dari hidung. Dan 2008, pas tanggal 23, ketika kita meresmikan rumah Ikro waktu itu yang kita kenal dengan Rumah Baca Cahaya Ilmu, malam-malam saya pendarahan hebat. Saya dilarikan ke puskesmas tapi nggak sanggup, itu tengah malam, dibawa langsung ke rumah sakit Ciamis, dan di Ciamis tetap masih belum sadar 2 kali 24 jam. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin. Di sanalah saya dirawat selama hampir 9 hari. Saya tidak sadar hampir 4 hari, dan dokter memvonis saya leukemia. 2011 saya mengalami kelumpuhan selama setahun, tidak bisa bicara 3 bulan, dan tidak bisa melihat sebulan. Saya divonis 4 dokter
tidak akan bisa bertahan sampai tahun 2012. Jujur, saat itu saya rapuh. Saya marah, saya sedih, saya kecewa. Selama seminggu saya nggak mau ketemu sama orang. Karena saya merasa saat ini, detik ini, saya akan meninggal. Tapi ada sesuatu yang membuat saya harus bangkit. Yaitu salah satu hadis yang saya baca dalam buku Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di sanalah saya bangkit dari keterpurukan, karena di sisa usia saya yang masih ada, saya harus berjuang, saya harus bangkit dari keterpurukan, saya harus bermanfaat untuk orang lain. Setidaknya ketika saya meninggal nanti, saya meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Dari sanalah saya mau di kemoterapi, walaupun biaya yang harus dikeluarkan sampai harus menjual semua harta. Bahkan kami di titik terendah pun kami harus benar-benar menjual semua aset yang kami miliki. Tapi saya tetap semangat, tetap menggelorakan minat baca, utamanya menggelorakan Iqra untuk anak-anak. Dari sanalah saya yakin Allah pasti akan menyembuhkan asalkan saya semangat. Dari semangat itu, saya selalu berpikiran positif dan hati harus selalu bahagia. Apapun, bagaimanapun, setidaknya ketika saya meninggalkan nanti, orang-orang tidak terlalu terus menangis kepergian saya, tapi setidaknya mereka tersenyum karena mungkin sakitnya itu hanya sementara, dan mudah-mudahan menjadikan satu kekuatan untuk orang-orang yang nanti saya tinggalkan. Kekuatan itu muncul dari anak-anak yang selalu datang untuk setor hafalan, one day one ayat, one day one hadis, bahkan hafalan-hafalan doa-doa pendek. Itulah yang memotivasi saya untuk bangkit dan terus berjuang. Dan satu kata yang harus saya camkan sampai saat ini, bahwa hidup bukan untuk ditangisi tapi harus diperjuangkan. Itulah yang terus saya gelorakan di diri hati saya, bahwa saya memang benar-benar harus terus berjuang, apapun bagaimanapun keadaan saya. Alhamdulillah 2012 sudah terlewati, walaupun kepala saya udah botak, 24 kilo saya hilang, timbangan, saya kurus kering banget, tapi ada banyak doa-doa yang terus mengalir, terutama keluarga, anak-anak yang sering datang ke rumah baca Cahaya Ilmu, sahabat-sahabat, teman-teman, kerabat. Meskipun banyak perjuangan yang harus saya pertaruhkan, terutama ketika saya terus fokus di taman bacaan, banyak yang tidak mendukung keluarga, karena memang mungkin mereka saking sayangnya, ngapain sih ngurus anak-anak, udah itu berisik, udah itu nggak dibayar, udah itu berantakan rumah. Tapi di sanalah letak kebahagiaan saya. Saya merasa bukan hanya buku, tapi anak-anak adalah bagian dari kebahagiaan yang saya miliki. Karena satu persatu anak saya sudah pergi meninggalkan saya. Jadi saya cuma memiliki satu anak, dan kini dia pun jauh dari saya di pesantren. Ada banyak hikmah yang harus saya petik, bahwa ketika Allah mengambil satu persatu anak saya sampai 3, mungkin saya diberi kesempatan untuk mengurus anak-anak orang lain, terutama anak-anak yatim piatu yang selalu datang ke rumah baca. Jadi ada banyak kebahagiaan yang bisa saya rasakan, dan saya tidak boleh menangis di hadapan anak-anak. Saya harus semangat, harus ceria, dan saya harus menunjukkan bahwa kita hidup harus kuat, harus semangat, harus terus berjuang dengan apapun yang kita mampu dan kita bisa. Walaupun mendirikan taman bacaan itu tidak mudah, ada banyak pengorbanan yang harus saya pertaruhkan. Di antaranya, setiap minggu saya harus membelikan oleh-oleh untuk anak-anak, walaupun
selama ini anak-anak nggak begitu tahu bahwa ke Bandung itu Umi pasti jalan-jalan, bawa buku, yang mereka tahu kan seperti itu. Tapi pada kenyataannya saya di sana berjuang bagaimana caranya supaya begitu masuk rumah sakit dan nanti pulang dari rumah sakit, kondisi saya sudah benar-benar ceria di hadapan anak-anak. Saya insya Allah selama sama anak-anak tidak pernah menangis, tidak pernah mengeluh. Kalaupun saya menangis, saya langsung aja sama Allah. Karena yakin hanya Allah yang bisa mendengar doa-doa saya, yang bisa memberikan kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran untuk menjalani hari-hari. Dan Alhamdulillah Allah tunjukkan kuasanya dari stadium 4, kini menjadi stadium 1. Itu satu hal yang sangat luar biasa ketika Allah berikan satu kasih sayangnya. Sejauh mana saya mampu melewati semua itu. Tapi Allah juga memberikan kekuatan. Allah berikan kemudahan dari semua kesulitan. Dan itu mungkin butuh proses dan perjuangan. Dan satu hal yang harus saya syukuri bahwa hidup saya penuh dengan cinta dan doa. Jadi tidak ada kata-kata untuk menyerah, kalah begitu saja. Jadi dari saat saya divonis sampai saat ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan saya lebih lama lagi hidup. Mudah-mudahan saya tetap ada di jalan ilahi dan tetap memberikan kemanfaatan untuk orang lain, terutama masyarakatku, dan mudah-mudahan untuk bangsaku, bahkan mudah-mudahan untuk dunia. Mudah-mudahan ada secercah harapan untuk anak-anak yang selalu datang ke Rumah Baca Cahaya Ilmu atau ke TBM Cahaya Ilmu, bahwa disinilah kita belajar, disinilah orang-orang nanti akan besar dengan kemampuan yang dia miliki, dengan apa yang dia baca, bahkan dengan apa yang dia bisa abdikan di masyarakat nanti ke depan. Selama ini banyak sekali kekurangan dan keterbatasan yang saya miliki dalam menggelorakan minat baca. Tapi saya tetap semangat bagaimanapun dan apapun kondisinya, saya selalu semangat. Karena di sanalah kekuatan saya untuk terus bertahan hidup. Dan saya berpesan kepada siapapun yang saat ini menderita kanker apapun, ayo sama-sama, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita sama-sama berjuang. Ada 4 poin dalam hidup saya, bagaimana caranya supaya harus terus bertahan. Yang pertama, yakin sama Tuhan Yang Maha Esa bahwa kesembuhan itu pasti akan Tuhan berikan pada kita semua dan kita akan dapatkan semua itu asalkan kita yakin. Yang kedua, kita harus terus semangat. Bagaimana caranya supaya kita harus menumbuh kembangkan kepercayaan diri dengan terus semangat. Dari semangat itu akan timbul pikiran positif dan hati akan selalu bahagia. Yang ketiga, tinggalkan sesuatu yang membuatmu sedih, marah, kecewa. Tapi pertahankanlah sesuatu yang membuatmu bahagia. Dan yang keempat, hidup bukan untuk ditangisi tapi harus diperjuangkan. Makanya harus kita berjuang semangat terus untuk melawan kanker itu. Seyakin-yakinnya selagi kita akan mampu dan bisa melakukan sesuatu untuk kemanfaatan hidup kita, yakin Allah juga akan memberikan sesuatu yang luar biasa di hidup kita. Allah pasti akan hadirkan cinta, kasih sayangnya untuk kita semua, bahwa inilah hidup yang harus dijalani, tapi bukan untuk kita.